Oke guys, saya masih ada di Santa Marta, masih mengikuti Conference of America dari JCI yang diadakan di kota Santa Marta di negara Kolombia. Dan hari ini agendanya seru banget karena saya akan mengikuti atau menghadiri saya akan nonton babak final dari kompetisi bisnis kreatif Young Entrepreneurs untuk kawasan Amerika. Jadi nanti akan ada beberapa entrepreneur yang udah lolos ke babak final dan mereka akan presentasi bisnis mereka, dan ini akan seru banget karena kemarin saya nonton penyisihannya, ide bisnisnya gokil banget. Beberapa saya juga udah spill di video sebelumnya, silakan ditonton aja, ada beberapa ide bisnis yang itu keren banget, dan nanti kita akan lihat finalnya siapa yang akan juara. Anyway, sebenarnya datang ke lomba-lomba bisnis kayak gini ini menjadi menarik juga buat saya. Kenapa? Karena satu, yang namanya pengusaha itu kan ya harus pintar cari peluang, cari ide, harus cari konsep-konsep baru, kreativitas yang baru. Jadi ini bisa ngasih saya ide gitu ya, tempat yang bergizi buat saya mencari ide-ide baru, terutama untuk pengembangan bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin aja why not, kalau misalnya memungkinkan, mungkin ada satu buah ide bisnis yang mungkin saya bisa ajak kerjasama untuk dibawa ke Indonesia, atau mungkin bisa berinvestasi di bisnisnya, kenapa enggak gitu. Nah, berkaitan dengan investasi, jadi saya mau menjawab gitu. Jadi ada yang kemarin sempat nanya di grup mentoring dari Next Level Indonesia, yang mana kamu bisa ikut secara gratis. Nanti ada linknya di bawah di description, klik aja, kamu bisa ikutan gratis di grup mentoring yang dibina, diasuh oleh saya dan tim saya dari Next Level Indonesia gitu ya. Dan ini menarik banget pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah, investor tuh gimana sih caranya mereka bisa dapat uang? Jadi how the investors make money sebetulnya. Gimana caranya para investor tuh bisa menghasilkan uang. So nonton videonya sampai habis karena ini akan keren banget. Saya akan spill 2. Jadi sebenarnya bisa diputar segala macam, tapi ujung-ujungnya cuma 2 aja. 2 cara seorang investor bisa menghasilkan uang. Cara yang pertama, seorang investor itu bisa menghasilkan uang dengan cara beli murah jual mahal. Sesimpel itu, gampang banget. Sesimpel itu. Beli misalnya beli tas harga 1 juta, jual harga 3 juta. Beli saham harga 10.000, jual 20.000. Sesimpel itu. Investor tuh make money-nya dari kayak gitu aja udah. Misalnya saya invest di bisnis, valuasinya anggap aja 10 juta misalnya. Ternyata setelah bisnisnya berjalan, valuasinya naik 100 juta. Ya udah, kalau ada yang mau beli silakan, beli saham saya boleh, atau kita cetak saham baru boleh. Tapi apapun yang terjadi, ya valuasi saya udah naik, valuasi investasi saya udah naik, seperti itu. Itu basically orang kaya, orang investor itu make money dari sana. Jadi kenapa para investor itu, orang kaya itu pasti menjadi seorang investor ya, karena mereka membuat uangnya bekerja untuk mereka. Dengan cara itu salah satunya. Ada beberapa variasi dari ini ya, dari beli murah jual mahal tuh bisa juga. Misalnya gini, ada nih orang waktu itu saya ketemu, dia investor properti, dia beli properti seharga misalnya tembak aja 1 miliar gitu ya, harga 1 miliar, lalu kemudian di appraise di bank ternyata appraisalnya adalah 2 miliar contoh aja. Lalu kemudian dari appraisal itu ya udah dia gadein aja tuh rumah. Jadi dari 1 miliar dia gadein, karena appraisalnya 2 miliar, ya dia bisa dapat 1,5 miliar lah, anggap seperti itu. Nah, dari 1,5 miliar itu dia pakai buat apa ya? Dia putar di bisnisnya kah, di mana dia invest lagi di bisnis lainnya, dia invest lagi di investasi lainnya. Tapi yang jelas ya, dengan modal 1 miliar dia bisa dapat 1,5 miliar. Itu contoh variasinya ya dari beli murah jual mahal. Nah, tapi balik lagi, kalau kita bicara berhutang ya kita harus pinter juga, jangan sampai utangnya ngelilit kita, malah kita jadi rontok ntar portfolio investasinya. Oke, anyway itu tadi cara pertama kalau misalnya seorang investor mau menghasilkan keuntungan. Cara keduanya gimana? Cara kedua yang bisa dilakukan adalah dengan cara beli satu aset, lalu kemudian didiemin dan biarkan aset yang bekerja untuk dia menghasilkan cash flow setiap bulan. Udah gitu aja. Gampang banget. Contoh, saya beli saham harganya 10.000 nih. Nah, si saham ini ternyata
ngasih saya Rp2.000 setiap 6 bulan, 2.000 kayak gitu. Jadi sahamnya saya diemin, saya nggak jual, mau sahamnya mau naik, mau turun harganya saya nggak peduli. Yang jelas tiap 6 bulan dia ngasih saya dividen kayak gitu. Tergantung dividennya, kalau misalnya perusahaannya lagi cuan besar ya dividennya bisa gede, kalau misalnya lagi cuannya turun ya dividennya kecil. Ya itu banyak lah ininya variabelnya banyak yang menentukan besaran dividen. Tapi idenya adalah ya seperti itu. Saya beli properti, lalu kemudian setiap bulan properti ini ngasih saya uang karena dikontrakin kah, karena dijadiin hotel kah, karena dijadiin bisnis kah. Jadi propertinya saya nggak peduli mau appraisal banknya ternyata, wah saya beli 1 miliar ternyata dia appraisal banknya karena satu dan lain hal tinggal 300 juta misalnya. Ya nggak peduli, bodo amat, yang penting di propertinya ada bisnis yang ngasih saya cash flow setiap bulannya. Jadi itu 2 cara, 2 teknik, 2 sumber income yang plus minus dilakukan oleh semua investor. So kalau misal kamu mau invest, tanya dulu, ini investasi aset ini bisa nggak memberikan salah satu dari 2 itu, syukur-syukur bisa ngasih dua-duanya. Kalau bisa ngasih dua-duanya kayak apa ya, saham misalnya bisa dibeli murah jual mahal dan tiap 6 bulan setiap tahun ngasih dividen. Properti bisa dibeli murah jual mahal di saat yang sama sambil nunggu propertinya laku, ya bisa dikontrakin, disewain, di Airbnb, dipekerjakan gitu ya, sehingga ngasih uang juga tiap bulannya. Nanti begitu ada yang beli di harga mahal ya udah kita happy. Oke, mungkin itu yang mau saya share. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.